Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sahabat yang terkasih, beberapa minggu yang lalu kita memperingati peristiwa Paskah. Peristiwa Paskah merupakan peristiwa kemenangan Kristus atas maut, dan juga pembuktian bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Peristiwa Paskah juga menjadi momen perubahan bagi murid-murid Yesus. Murid-murid yang tadinya takut dan khawatir karena kehilangan sosok Yesus sebagai guru di tengah-tengah mereka. Namun ketika mereka mendengar bahwa Yesus telah bangkit, mereka berubah menjadi orang yang berani, dan mereka kembali melakukan aktivitas mereka seperti biasanya, dan mereka tidak lagi bersembunyi di rumah. Peristiwa Paskah menggerakkan hati orang percaya untuk keluar dari persembunyiannya dan mulai melakukan aksi nyata untuk menjadi saksi Allah di tengah-tengah dunia ini. Peristiwa Paskah juga mengubah hati yang khawatir menjadi hati yang tenang, hati yang keras menjadi hati yang lembut, hati yang takut menjadi hati yang berani. Sahabat, semasa pandemik ini kita selalu beribadah di rumah. Sudah beberapa minggu ini kita beribadah di rumah bersama dengan keluarga kita. Tentu kita semua sudah rindu untuk beribadah bersama dengan jemaat Allah di gedung gereja. Tentu kita sudah rindu bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan saudara-saudara, bertemu bercengkrama dengan sahabat-sahabat kita di gedung gereja. Tetapi selaku orang percaya, kita diajak untuk berani menahan diri di rumah saja demi kepentingan bersama dan demi kebaikan bersama. Pada ayat 26, Yakobus mengatakan bahwa dengan menahan diri, kita bisa terhindar dari hal-hal yang mencemari ibadah kita. Dengan menahan diri, kita bisa terhindar dari hal-hal yang membuat ibadah kita menjadi sia-sia. Sehingga menahan diri untuk di rumah saja juga merupakan bagian dari ibadah kita itu sendiri. Selain itu, Yakobus juga hendak menekankan bahwa ibadah kita itu tidak boleh hanya sekedar selebrasi saja. Bahwa ibadah kita tidak hanya terhenti pada selebrasi saja. Ibadah kita bukan hanya sekedar menaikkan pujian, bukan hanya sekedar menaikkan doa, bukan hanya sekedar menari bertepuk tangan, bukan hanya sekedar bermain musik atau lain sebagainya. Tetapi Yakobus menekankan bahwa ibadah kita juga harus disertai dengan sebuah aksi. Ibadah kita harus juga disertai dengan sebuah tindakan nyata yang menyatakan kasih Allah kepada dunia ini. Salah satunya di ayat 27 ditekankan adalah melalui kepedulian terhadap sesama kita. Sahabat, pada ayat 27 secara tegas dikatakan bahwa ibadah yang murni dan ibadah yang tidak bercacat di hadapan Allah adalah ibadah yang juga dilakukan dengan aksi nyata, khususnya kepada mereka yang membutuhkan. Salah satu contoh yang dikatakan pada ayat 27 adalah dengan mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Artinya, dalam ibadah kita, Yakobus hendak mengatakan bahwa ibadah kita tidak boleh hanya sekedar ibadah di gedung gereja saja.
Tetapi ibadah kita haruslah memperlihatkan aksi nyata kepada teman-teman kita, kepada sesama kita, khususnya kepada mereka yang membutuhkan. Jadi bacaan kita secara jelas dan tegas mengatakan bahwa ibadah yang sejati haruslah diikuti dengan tindakan yang memperlihatkan kasih Allah kepada sesama kita. Salah satunya adalah dengan kepedulian. Peduli merupakan salah satu karakter Yesus yang harus kita teladani selaku murid-murid Yesus dan selaku orang percaya. Yesus telah terlebih dahulu penuh belas kasihan dan peduli kepada kita manusia. Jadi, sudah sepatutnya kita pun berbelas kasihan dan peduli kepada sesama kita. Sahabat, masa pandemik dan peristiwa Paskah tahun ini mengajarkan kita untuk semakin peduli kepada keadaan di sekitar kita. Semakin peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Semakin peduli kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan kita. Kebangkitan Kristus menggerakkan setiap hati orang percaya untuk memiliki karakter peduli. Mari kita jadikan kepedulian kita menjadi bagian dari ibadah kita. Tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan. Tidak sedikit orang yang kehilangan orang yang ia kasihi. Tidak sedikit orang yang kehilangan kesempatan untuk bertahan hidup semasa pandemik ini. Oleh sebab itu, marilah kita mulai tergerak untuk peduli. Marilah kita memberikan telinga kita kepada jeritan orang-orang yang meminta pertolongan kepada kita. Marilah kita menggerakkan tangan kita untuk mulai mengasihi dan peduli kepada mereka yang membutuhkan. Saat ini kita juga memperingati Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan membentuk pola pikir seseorang. Pendidikan membentuk karakter seseorang. Melalui kepedulian kita kepada sesama kita, mari kita ajarkan dan tanamkan kepada anak-anak kita, kepada naradidik kita, karakter Yesus yang peduli terhadap semua orang. Ajar mereka untuk memiliki rasa empati. Ajar mereka untuk memiliki rasa peduli kepada orang-orang di sekitar mereka, khususnya yang membutuhkan pertolongan. Tentu hal ini tidak hanya untuk anak-anak atau naradidik kita, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Dengan demikian, karakter peduli seperti yang Yesus ajarkan juga bertumbuh dan berkembang dalam diri kita. Mari, saya mengajak kita semua untuk beribadah melalui aksi, dengan peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Tidak perlu dengan sebuah tindakan yang besar, tapi mari kita mulai dengan sesuatu yang sederhana, seperti yang sudah dilakukan oleh guru dan siswa-siswi dari SMP K5 Penabur Jakarta dalam video berikut ini. Dari Sekolah Penabur, berkat yang sedikit ini. Terima kasih ya, Tuhan memberkati. Sama, ya udah Mbak, kami pamit aja. Oma mohon diterima dari Sekolah Penabur untuk ada sedikit berkat, diterima. Terima kasih. Bilang buat yang di Penabur juga terima kasih banyak atas sumbangannya. Oma udah terima. Terima kasih ya. Terima berkat dari Sekolah Penabur. Alhamdulillah, terima kasih Mbak ya. Saat ini saya berada di perumahan Taman Mini, berkunjung ke rumah Bapak Yanto, ya di mana juga pekerjaan beliau juga terkena dampak dari COVID-19. Nah, saat ini kami akan memberikan bantuan berupa sembako sebagai aksi peduli kasih pada Bapak Yanto. Mohon ini diterima, dan kami berharap juga Bapak Yanto tetap semangat ya walaupun kondisi saat ini tidak menentu, masih kita menghadapi wabah, dan kita berharap agar wabah ini biar cepat selesai.
ada kata-kata dari Pak Yanto. Terima kasih. Maskernya boleh dibuka. Terima kasih. Kami sekeluarga pada dasarnya memang hadapan dan bantuan ini sangat oleh polisi pada saat berkepada. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih atas polisi sebagai Di pihak sekolah memberikan sedikit bantuan sembako kepada Bapak yang terkena dampak COVID ya secara ekonomi. Dan kami berharap bantuan ini bisa bermanfaat dan kita berharap juga wabah COVID ini bisa segera berlalu. Mohon diterima, silakan. keluarga terima kasih banyak sudah terima bantuan dari sekolah, semoga bermanfaat dan banyak terima kasih. Yang terindah di dalam hidup apabila kita bisa saling mengasihi dan peduli kepada sesama kita, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Wujud dari kasih dan kepedulian kita kepada sesama kita bisa kita nyatakan dengan berbagi. Bukan berapa besar dan berapa banyak yang bisa kita berikan, tetapi seberapa tulus hati kita di dalam memberi, itulah yang penting. Mari terus kita tebarkan kebaikan dengan sikap peduli dan berbagi, terutama kepada mereka yang terpinggirkan. Tuhan memberkati. Iya. Aku Ceriska, tadi aku harus memberikan sumbangan kepada satpam di komplek rumahku. Aku bersyukur dan senang banget bisa berbagi dengan sama, karena aku dapat mensupport agar mereka tetap lebih semangat menjalani pekerjaan mereka. Aku juga ingin mengajak kalian untuk berbagi dengan sama, khususnya untuk orang-orang yang terlibat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ini adalah di saat seperti ini kita dapat memanfaatkan waktu kita sebagai peluang emas untuk saling tolong menolong dan juga berbagi kepada orang lain. Terima kasih.
Selamat beribadah puasa, Pak. Tetap semangat meskipun menghadapi masa pandemi corona. Saya senang dapat memberikan sumbangan pada masa wabah COVID-19, meskipun jumlahnya tidak banyak. Marilah kita bersama-sama ikut berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama yang berada di sekitar kita. Iya benar. Oh ya, makasih ya Pak. Ntar saya ada bantuan untuk Bapak. Ini ada gerak untuk Bapak. Semoga membantu untuk Bapak dan Bapak selalu semangat dan betul yang sehat selalu. Terima kasih ya Pak. Ya, Alhamdulillah. Hari Senin, biasanya kita bangun lebih pagi karena setiap Senin jalanan super macet. Buru-buru sambil ngedumel. Hari Minggu rasanya belum cukup, masih pengen di rumah aja. Tapi hari ini berbeda, tak perlu berdesakan di jalan, tak perlu ke sekolah, tak perlu ke kantor. Pandemi ini merupakan pelajaran massal bagi seluruh warga dunia. Hanya bisa merenung, belajar menghargai pekerjaan, untuk mensyukuri apa yang pernah kita punya, yang dulu tak pernah kita hargai. Membantu memberikan sembako kepada Bapak Ojol adalah salah satu hal yang bisa aku lakukan untuk ikut berpartisipasi. Musibah ini masih besar dan juga masih panjang. Yuk kita bergandengan tangan bersama-sama, lakukan sesuai kemampuan kita, hadapi ini dengan kuat dan besar hati. Fight this corona together, Indonesia pasti bisa. Bapak, ada masker, pakai masker. Terima kasih dari saya, Jeremy. Semoga Bapak. Kita kayak Pak. Halo, nama saya Jeremy. Saya berasal dari SMPK 5 Penabur, Jakarta. Perasaan saya setelah saya berbagi kasih dengan memberikan sembako dan memberikan masker kepada orang yang berkekurangan adalah sangat senang, karena di saat saya memberikan sembako dan masker kepada orang yang berkekurangan, perasaan mereka sangat bahagia dan mereka menerimanya dengan sukacita. Jadi bisa saya simpulkan, dengan kita memberikan kasih kepada orang lain, kita juga membahagiakan diri sendiri karena kita telah membuat orang tersebut bahagia. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semua, nama saya Amanda, kelas 8B. Dalam rangka Ardiknas, sekolah kami membuat proyek sosial dengan membagikan sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. Dari hal ini, ada banyak sekali makna yang dapat saya petik. Salah satunya untuk tidak mengeluh dalam keadaan apapun, karena masih banyak orang yang tidak seberuntung dari kita. Banyak sekali cara yang dapat kita lakukan. Salah satunya membagikan kasih kepada orang yang membutuhkan. Sekian dari saya, terima kasih. Senang bisa berbagi. Aku percaya bahwa kebaikan tidak akan berhenti di satu orang saja. Namun, kebaikan itu akan diteruskan ke orang-orang lain. Aku juga berterima kasih kepada mereka yang tetap semangat bekerja selama pandemi corona ini, sehingga kebutuhan sehari-hari kita bisa tetap terpenuhi. Untuk saat ini, kita bisa mulai berbagi dengan orang-orang di sekitar kita, seperti keluarga, tetangga,
petugas kebersihan, satpam, maupun orang yang tidak kita kenal. Pembelajaran yang saya dapat dari kegiatan kali ini adalah saya harus bersyukur karena masih diberikan kondisi yang baik, yaitu berupa kebutuhan yang tercukupi dengan layak. Yang kedua, kita harus peduli dengan orang-orang di sekitar kita yang kebutuhannya mungkin kurang tercukupi. Yuk, mari berbagi kasih dengan orang di sekitar kita. Saat kondisi seperti ini, tindakan berbagi sangatlah diperlukan. Walaupun hanya di rumah saja, kita tetap bisa berbagi dengan orang lain dengan melakukan hal yang sederhana. Dan saat kita melihat betapa senangnya mereka mendapatkan bantuan dari kita akan sadar betapa berharganya berbagi itu bagi mereka. Jadi, saat kita masih bisa berbagi, berbagilah, karena sedikit dari kita akan sangat berarti bagi mereka.